Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada topik berikutnya, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Seperti biasa, kalau kita masuk di dalam topik baru, ada tujuan yang harus dicapai setelah selesai pembelajaran ini, yaitu kompetensi dasar. Setelah selesai belajar dari sini, diharapkan mampu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ini tujuan yang akan dicapai setelah pembelajaran selesai. Baik, kita lanjut. Yang kedua, mampu menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Jadi yang pertama ini adalah tujuan pengetahuannya dan yang kedua ini adalah tujuan keterampilannya. Secara biologis, pencernaan itu didefinisikan sebagai berikut. Proses pemecahan makanan dari molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih sederhana yang dilakukan oleh organ-organ pencernaan. Saya garis bawahi ini karena dalam pencernaan makanan itu merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap. Jadi tidak sekaligus, di dalamnya ada proses melibatkan berbagai organ pencernaan dan baik itu dalam saluran pencernaan maupun melalui kelenjar pencernaan. Jadi itu yang dimaksud dengan pencernaan. Nah, selanjutnya kita akan lihat secara umum fungsi dari makanan yang kita makan. Ada 3 fungsi utama yang kita mau lihat. Kalau kita mau lihat, makanan itu berfungsi sebagai sumber energi. Jadi melalui makanan, energi yang kita gunakan dalam aktivitas setelah dicerna kemudian masuk di dalam respirasi sel, maka akan menghasilkan energi untuk digunakan dalam berbagai aktivitas. Kemudian fungsi kedua adalah untuk pertumbuhan. Jadi dari ukuran yang kecil menjadi besar, jumlah sel, kemudian diferensiasi sel, organ-organ tubuh tumbuhan bertambah, mengalami pertumbuhan itu dipengaruhi oleh merupakan fungsi makanan. Yang ketiga adalah mengganti sel-sel yang rusak, sel-sel tubuh yang rusak. Kalau ada bagian sel-sel tubuh yang rusak, contoh yang paling konkret adalah kalau ada bagian tubuh yang luka, dalam waktu tertentu bagian yang luka itu akan sembuh, tertutupi kembali karena diganti oleh sel-sel yang baru. Dan salah satu fungsi dari makanan itu adalah mengganti sel-sel tubuh yang mengalami kerusakan. Nah, ini 3 fungsi utama dan nanti kita akan lihat selanjutnya. Nah, karena kita berbicara tentang pencernaan makanan, maka kali ini kita akan bahas dulu tentang zat makanan atau biasa disebut nutrisi yang terdapat pada makanan. Dan secara umum bisa kita lihat seperti ini bahwa yang pertama yang harus dikandung oleh suatu makanan itu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu sumbernya dari mana? Ini bisa menjadi sumber karbohidrat jagung. Apalagi secara umum kita sebagai sumber karbohidrat kita yang utama untuk Indonesia itu adalah nasi. Kemudian misalnya ini kentang, itu juga merupakan sumber karbohidrat, banyak mengandung karbohidrat. Dan ini juga banyak mengandung karbohidrat yang pisang. Nah, ini zat makanan pertama. Jadi nilai gizi yang kita konsumsi itu harus pertama mengandung karbohidrat dan sumbernya seperti yang saya sebutkan tadi ini. Yang kedua yang harus dikandung oleh suatu makanan adalah protein. Protein ini sumbernya dari mana? Daging, semua ikan dan sebagainya itu adalah sumber protein. Dan ada juga sumber protein dari tumbuh-tumbuhan, utamanya berasal dari kacang-kacangan. Ini
zat makanan yang kedua yang harus dikandung apabila dalam suatu makanan itu yang kita konsumsi. Zat makanan yang berikutnya adalah lemak, juga berasal dari hewan dan ada yang berasal dari tumbuhan. Nah, semua ini adalah daging dan sebagainya. Ada keju di sini, ada apa? Semua ini mengandung sebagai sumber lemak pada makanan. Jadi itu yang ketiga, karbohidrat, protein, lemak, dan selanjutnya kita akan lihat yang keempat adalah vitamin. Nah, bersumber dari buah-buahan. Vitamin dan mineral adalah zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang ukuran yang lebih sedikit, tetapi tidak boleh tidak ada, harus ada. Nah, ada vitamin yang larut dalam lemak, ada yang larut dalam air. Kita akan lihat nanti, semuanya bersumber dari buah-buahan seperti ini. Kemudian mineral juga bersumber dari ini, buah-buahan, sayur-sayuran, dan mengandung mineral banyak. Nah, ini adalah zat-zat makanan yang dibutuhkan. Selain nanti ada air. Air itu kan semua makanan tadi mengandung, apalagi dari buah-buahan. Jadi sebenarnya ada 6 zat makanan yang harus dipenuhi nilai gizi ketika kita makan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan kandungan airnya harus cukup. Nah, demikian pembahasan kita hari ini tentang sistem pencernaan. Yang kita bahas hari ini adalah apa yang dimaksud pencernaan, kemudian zat-zat yang dikandung oleh makanan. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi pada kesempatan berikutnya.